Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang tua sekaligus wali dari kelas 11, mudah-mudahan Bapak Ibu semua berada dalam kesehatan dan juga Bapak Ibu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Covid yang sedang kita alami saat ini menjadi penggugur dosa kita semua, juga menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk kelas 11 ini ada agenda, salah satunya adalah tentang PKL. Biasanya PKL dilaksanakan itu pada awal tahun, dikarenakan kondisi COVID saat ini kita tunda sampai bulan keempat. Kemarin saya sama Kaprodi juga tim Waka telah sepakat untuk kegiatan PKL akan tetap dilaksanakan, tetapi tidak dilaksanakan di luar sekolah, tetapi di dalam sekolah. Nanti akan dipaparkan langsung oleh Wakahubin Bapak Juli Budi Satya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya sebagai kepala sekolah SMK Pasimpus meminta kepada Bapak Ibu untuk senantiasa berdoa dengan kondisi COVID saat ini. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, Bapak Ibu ya. Karena kasihan juga biasanya Bapak Ibu melihat kondisi anak-anak sudah hampir setahun di rumah dan itu sudah mulai ada beberapa orang tua bisa sudah mulai kapan sekolah masuk. Nah, kemarin sebetulnya pada awal Januari kita akan mengadakan tatap muka dikarenakan ada surat langsung dari Kementerian Pendidikan dari Pak Nadiem, maka kita hentikan kembali untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Insya Allah Pak Ibu, kalau kondisi COVID bulan Januari atau Februari selesai, kita akan mengadakan tatap muka secepatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu boleh ada tanya jawab, kita diskusi di sini dengan para waka terkait kegiatan kelas 11 yang akan dilalui 6 bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Pasimples yang telah memberikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu, sesi selanjutnya yaitu penyampaian program atau sosialisasi program sekolah dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Najmuddin Eskom. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Agus. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Pasimples, Bapak Devi, kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan juga terima kasih kepada Ibu, Bapak, orang tua, wali murid yang bisa menyilangkan waktunya untuk hadir hari ini, bisa bertatap muka secara daring untuk mendengarkan rapat sosialisasi program sekolah semester genap. Ya, Bapak Ibu. Saya Muhammad Asep Najmuddin. Saya di sini diberikan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah untuk di bidang kurikulum. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja. Apa saja agenda kegiatan untuk siswa-siswi kelas 11 selama semester genap sampai nanti akhirnya naik ke kelas 12. Nah, mungkin sudah bisa dilihat di layar handphone Bapak Ibu atau di layar laptopnya Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang akan dilalui oleh peserta didik selama 1 semester ke depan sampai kenaikan kelas. Ya, yang pertama, kegiatan yang akan terlaksana di awal ini nanti kemungkinan adalah praktik kerja lapangan. Ya, praktik kerja lapangan ini
Perakiraan kegiatannya adalah di bulan April sampai Juni 2021. Kenapa disebut perakiraan Bapak Ibu? Karena kemungkinan nanti waktunya pun akan fleksibel berubah menyesuaikan dengan keadaan, apalagi kita sedang berada di pandemi COVID-19. Jadi perakiraannya kemungkinan di April atau Juni sampai Juni 2021. Dengan perakiraan pembiayaannya adalah senilai Rp450.000 per siswa. Dengan metodenya kemungkinan besar adalah IDUKA atau industri dan ke dunia kerja yang akan datang ke sekolah memberikan ilmu kepada siswa. Kalau biasanya praktik kerja lapangan itu siswa langsung ke industri ya Bapak Ibu. Kalau untuk tahun sekarang kemungkinannya adalah industri yang datang ke sekolah. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang hubungan industri Bapak Juli. Ya, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Ini adalah penilaian tengah semester untuk PTS atau ya PTS yang kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Maret 2021 dengan perakiraan pembiayaannya Rp50.000 ya Bapak Ibu, dengan metodenya daring atau luring menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, PTS ini adalah kegiatan penilaian yang ada di tengah semester untuk menilai, untuk mengukur sejauh mana siswa-siswi nanti sudah menyerap ilmu yang telah diberikan, yang nantinya akan dievaluasi oleh Bapak Ibu guru untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, seperti itu tadi PTS ada di 8 sampai 13 Maret ya Bapak Ibu, dengan perakiraan pembiayaannya Rp50.000. Kemudian acara besar tahun ini akan kita laksanakan adalah Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, kemungkinan perakiraan Ramadan itu ada di 12 April sampai 12 Mei 2021 dengan Idul Fitrinya 12 Mei kemungkinannya Bapak Ibu. Nah, nanti di dalamnya di kegiatan Ramadan ini ada kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendalaman keagamaan siswa atau sanlat. Nanti mungkin akan disampaikan langsung oleh Ibu Yuyun sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas 11 semester genap adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, PAT ini diperkirakan akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 19 Juni 2021 dengan perakiraan pembiayaannya sebesar Rp125.000 dengan metodenya kemungkinan daring atau luring. Ini nanti kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu. Nah, ada kegiatan penilaiannya ada 2 dari kurikulumnya Bapak Ibu, ada penilaian tengah semester nanti di Maret dan kemudian ada penilaian akhir tahun di Juni 2021. Selanjutnya setelah penilaian PTS untuk PAT, akhirnya nanti akan masuk ke pembagian rapor kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelasnya ini kemungkinan masih di bulan Juni Bapak Ibu, di tanggal 25 atau 26 Juni 2021. Yaitu mungkin gambaran besarnya untuk kegiatan agenda kegiatan untuk kelas 11 selama 1 semester sampai Juni sampai kenaikan kelas ya Pak Bu. Untuk kegiatan yang besar-besar sudah kita rangkum ada di sini. Ada PKL, PTS, dan PAT. Untuk nominalnya juga diperkirakan sudah kita sampaikan ada di sini. Kalau PKL sekitar Rp450.000, kemudian untuk PTS sekitar Rp50.000, dan PAT itu sekitar Rp125.000. Ini sudah kita sesuaikan dengan kondisi pandemi COVID ya Bapak Ibu. Kalau biasanya PAT itu sekitar 175, kita sesuaikan lagi dengan harga yang baru 175, ini menyesuaikan dengan pandemi COVID dan juga metode yang kita laksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada praktik kerja lapangan, nanti bisa disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas ya atau Hubin. Dan ada kegiatan sanlat untuk kesiswaan nanti akan disampaikan oleh Wakase Kesiswaan. Mungkin sekian dari saya. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir Bapak Ibu. Mangga disimpan pertanyaannya dulu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Bapak Agus Permana. Terima kasih. Baik Pak Asep, terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas juga singkat. Baik, diinformasikan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya nanti bisa digunakan fasilitas chat menggunakan aplikasi Zoom-nya, atau ingin bertanya langsung bisa melalui melalui video langsung diperbolehkan ketika waktu masih ada untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya Bapak Ibu
untuk sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin atau Humas, Bapak Juli Budi Satya, MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna marasida umurina wa ahidna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta orang tua peserta didik, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai praktek kerja lapangan yang akan dilaksanakan di bulan April oleh putra dan putri kelas 11 SMK Pasin Plus. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan, biasanya kalau memang tidak ada pandemi COVID-19 ini, PKL itu dilaksanakan di bulan Januari seharusnya di kelas 11, menyesuaikan dengan kalender akademik di sekolah. Akan tetapi kondisi pandemi ini masih terus ada dan belum selesai. Akhirnya kemarin di tahun 2020 itu di bulan Oktober-November kita mengadakan rapat dengan seluruh elemen yang ada di sekolah bahwa kegiatan PKL diundur di bulan April untuk kelas 11. Nah, kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Asep bahwasanya PKL yang biasanya dilaksanakan di industri atau dunia usaha atau di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kota ataupun di luar kota selama 3 bulan, maka kami bersepakat untuk melaksanakan kegiatan PKL ini di sekolah demi menjaga keselamatan, keamanan anak-anak kita semua begitu. Nah, adapun teknis untuk PKL secara garis besar ini adalah kita akan mendatangkan industri sebagai mentor atau pembimbing. Nah, kebetulan di SMK Pasin ini ada 6 jurusan, Bapak Ibu. Ada jurusan PSPT, ada jurusan OTKP, ada jurusan akuntansi, jurusan RPL, TKJ, dan animasi. Tentunya dari setiap jurusan itu mempunyai karakter masing-masing. Dari teknis pelaksanaan PKL-nya pun akan berbeda-beda. Nanti mungkin akan dispesifikkan lagi oleh kepala jurusannya masing-masing. Tapi secara garis besar, kita sekolah akan mendatangkan mentor dari dunia usaha dan dunia industri, baik itu berupa workshop, baik itu berupa mentoring yang bersifat mingguan atau yang bersifat bulanan, yang tentunya arahnya adalah untuk mencapai kompetensi anak terkait dengan bidang PKL. Nah, kenapa kita mengambil dari luar, dari dunia usaha dan dunia industri, supaya ada keselarasan kurikulum antara apa yang diajarkan di sekolah, ada kesesuaian dengan di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada di dalam kota Sukabumi ataupun luar kota Sukabumi. Nah, begitu Bapak Ibu. Pelaksanaannya di bulan April, di awal April sampai dengan bulan Juni. Nah, adapun untuk pembiayaan atau perakiraan pembiayaan itu per anak sebesar Rp450.000 dengan metode yang tadi sudah saya jelaskan. Industri itu yang datang ke sekolah untuk mendrill anak sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Juli, terima kasih sudah menyampaikan program dari Hubin atau dari Humas terkait PKL. Selanjutnya untuk selanjutnya yaitu pemaparan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Yuyun Yuniasi SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali ya. Walau dalam keadaan daring, kita membahas beberapa program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum, Pak Asep,
juga telah dipaparkan oleh Wakahubin, yaitu sebentar. Oleh Bapak Juli. Di sini saya akan menegaskan kembali beberapa program. Dimut dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Yuyun suaranya lagi serak, mungkin Ibu Yuyun bisa minum dulu, Ibu, mangga. Ya sebentar, suaranya kenapa saya jadi serak gini? Iya sih, bener, habis makan gorengan. Ya, tes, bismillahirrahmanirrahim. Tanya punya pas. Ya, beberapa program yang sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum dan Bapak Wakakubin. Di sini saya hanya menegaskan beberapa syarat yang memang harus ditempuh siswa untuk kenaikan kelas, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan, keterampilan mungkin siswa sudah melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring, Ibu ya. Tetapi mungkin ada beberapa yang perlu diingatkan kembali untuk Bapak Ibu selaku orang tua agar mengingatkan kembali kepada siswa-siswinya atau putra-putrinya untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran ini walaupun secara daring, karena memang ada beberapa siswa yang masih terlambat mengikuti pembelajaran secara daring itu. Dilihat dari kehadirannya, siswa hadir mungkin setelah pembelajaran itu berjalan selama beberapa menit. Jadi tolong diingatkan kembali untuk bangun di pagi hari jam 7.30 itu sudah standby ya, walaupun dengan kondisi daring tetap belajar dan mengikuti absen serta melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan tertib sampai nanti jam 11:15. Nah, itu karena memang syarat sikap itu pun menunjang syarat untuk kenaikan kelas. Kemudian untuk putra-putri Ibu juga tolong diingatkan kembali untuk selalu melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran ini, karena memang ada beberapa siswa yang masih tidak mengindahkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Wakahubin tentang pelaksanaan PKL, di mana nanti pelaksanaan PKL itu kemungkinan kita akan mendatangkan dari dunia industri ke sekolah ataupun bentuknya seperti apa. Untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk ikut berpartisipasi, kemudian untuk mendisiplinkan kembali putra-putrinya seperti seragam, kemudian penampilannya Bapak Ibu ya, tolong rambutnya dirapihkan ketika nanti memang akan melaksanakan kegiatan PKL, kemudian pakaian pun disiapkan, pakaian seragam, bagi yang kekecilan di permak ya dibetulkan, kemudian yang terlalu besar juga sama, atau mungkin dalam kondisi rusak atau apapun itu silakan bisa membeli kembali ke sekolah kalau memang seragamnya sudah tidak bisa dipakai. Nah, itu mungkin ya pesan yang bisa saya sampaikan dari Waka Kesiswaan, dan ada program-program yang tidak bisa kami laksanakan, baik kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Mohon maaf karena memang situasi pandemi ini tidak memungkinkan siswa-siswi kita untuk melaksanakan kegiatan secara langsung di sekolah. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan di semester 2 ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum, yaitu tentang kegiatan sanlat di bulan Ramadan itu nanti akan kita laksanakan selama bulan Ramadan untuk penanaman karakter building di bidang keagamaan. Dan satu lagi mungkin kegiatan yang memang harus kita jalankan, yaitu pelaksanaan Gebjar Pasim yang nanti akan dilaksanakan di bulan Februari. Bentuknya nanti mungkin tidak akan seperti biasanya yang kita laksanakan, di mana kita selalu mengeksplor kreativitas siswa-siswi kita. Mungkin ini akan bentuknya secara sederhana, seremonial saja, yang nanti mungkin akan mengingatkan kita bahwa SMK Pasim
walaupun dalam keadaan COVID ini masih bisa melaksanakan kegiatan secara daring. Selama kegiatan ini kita pun memang harus berpartisipasi dalam program-program sekolah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, tolong ingatkan kembali untuk putra putrinya untuk selalu mengikuti kegiatan dari jam 7.30 sampai jam 11:15. Kemudian absen setiap hari, melaksanakan tugas ya. Kemudian selalu berdoa ya, dan selalu merapihkan penampilannya apabila nanti memang di tengah perjalanan kita memang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tatap muka, jadi dirapihkan segala sesuatunya, dipersiapkan baik itu rambut, kuku, dan peralatan sekolahnya untuk selalu siap dalam kondisi seperti ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juyun yang sudah menyampaikan program kerja dari kesiswaan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada sesi tanya jawab terkait program yang telah dipaparkan dari Wakil Kepala Sekolah. Untuk tanya jawab dipersilakan Bapak Ibu menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom atau bisa langsung untuk di video langsung. Dipersilakan Bapak Ibu, kami tunggu untuk tanya jawab. Dipersilakan. Atau mungkin jika ingin ada yang bertanya secara langsung bisa mengacungkan tangannya di Zoom ya, ada panel aplikasinya, ada fasilitasnya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait program, mulai dari program kurikulum tadi Hubin, kunjungan PKL, ataukah tata tertib dari kesiswaan, maka ditunggu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak, ini dari orang tua siswa Mandika Kurniawan Setiato, mau menanyakan kegiatan PKL nanti. Dipersilakan Pak. Ya. Halo. Ya, oh ya ada, Pak. Ini dari orang tua siswa Mandika Kurniawan. Ya, masalah PKL nanti berarti siswa bisa langsung ke sekolah langsung, Pak? Pak Juli, PKL. Bisa ke sekolah langsung, nggak masalah PKL. Teknis. Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam Pak. Untuk PKL memang anak-anak yang ke sekolah Pak. Tapi untuk teknis pelaksananya itu diatur oleh kepala jurusannya masing-masing. Nanti di sekolah itu akan membuat sebuah proyek di beberapa jurusan. Ada yang memang ya ditempatkan di unit-unit sesuai dengan bidangnya. Contoh misalkan kalau broadcasting ini membuat proyek film ya Pak, nih biasanya seperti itu misalkan, atau proyek-proyek yang lain. Terus RPL misalkan contoh membuat sebuah program software, misalkan bikin web dan lain sebagainya. Kalau OTKP mungkin bisa jadi front office, ada di unit-unit yang lain ditempatkan atau merapikan kearsipan, membuat sebuah dokumen dan lain-lain. Begitu sih. Jadi anak-anak tetap ke sekolah PKL-nya, cuman untuk teknisnya, untuk pengaturannya itu diserahkan kepada kepala jurusan masing-masing begitu. Oh, iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah cukup jelas, Pak. Ya. Baik, sama-sama, Pak.
Baik, terima kasih Pak Juli yang sudah menjawab terkait PKL ya, dan teknisnya mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih dijelaskan oleh Kapro masing-masing atau melalui wali kelas juga akan diinfokan Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Sama PKL. Beda itu sama dengan praktikum. Baik, dari Mamah Denis ya. Pertanyaannya untuk PKL tersebut sama dengan praktikum, mangga Bapak Asep mungkin bisa menjelaskan atau Bapak Juli? Ya, izin menjawab ya. Ya, apakah PKL ini atau praktik kerja lapangan ini sama dengan praktikum? Kalau secara bahasa praktikum itu adalah praktik, ya memang sama. Tapi kalau dengan bahasa sekolah praktikum di sekolah ini berbeda ya Bapak Ibu. Kalau praktik kerja lapangan yang dilaksanakan, yang akan kita laksanakan dengan metode IDUKA atau industri datang ke sekolah ini tidak sama dengan praktikum yang dilaksanakan di sekolah oleh Bapak Ibu guru atau guru produktif lainnya di sekolah ya Bapak Ibu. Karena dengan di sini, mohon maaf, ini ada yang coret-coret. Kita hapus dulu. Ya, karena PKL ini kita mendatangkan industri langsung ke sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang akan mengajarkan atau mementoring siswa itu langsung dari industri, tidak dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin nanti Bapak Ibu guru hanya bertugas untuk membimbing saja. Jadi membimbing siswa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh industri sehingga esensi PKL ini tetap dapat oleh siswa walaupun siswa melaksanakannya di sekolah. Biasanya itu kan kalau kita PKL itu siswa dikirimkan ke industri agar siswa itu terbiasa dengan dunia industri. Saat mereka melihat industri, oh seperti ini bekerja itu, mereka biasanya akan terbiasa sehingga nanti setelah lulus mereka tidak kaget lagi melihat industri yang sebenarnya seperti apa, sehingga mereka dalam mencari pekerjaan atau dalam bekerja pun tidak ada kesulitan seperti itu. Itu salah satu tujuan dari PKL-nya. Nah, inilah yang akan kita capai juga Bapak Ibu, walaupun kegiatan PKL ini dilaksanakan di sekolah, namun kita tetap libatkan industri di dalamnya sehingga nanti siswa walaupun di sekolah mereka akan tetap melaksanakan atmosfer kegiatan bekerja di industri, hanya bedanya tempatnya di sekolah itu saja. Jadi mentoringnya tetap dari industri, nanti yang akan menyidangnya juga dari industri, yang akan menilainya juga dari industri, dan yang Bapak Ibu gurunya mungkin hanya menjadi pembimbing saja, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Boleh. Baik, tadi ada Ibu Fitri ya di chat. Mungkin tadi sudah terjawab oleh Bapak Asep terkait PKL di sekolah teknisnya tadi. Terus Pak Juli, mangga ada yang ditambahkan? Menambahkan juga untuk kenapa kita laksanakan PKL di sekolah. Kalau kondisinya tidak COVID, insya Allah pasti kita akan melaksanakan PKL yang biasanya kita lakukan di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Itu sudah pasti. Tapi karena kondisi yang pandemi semakin parah, kita harus mencari solusi atau jalan keluar. Sebetulnya bisa dibilang seperti PSG ya, pendidikan sistem ganda. Jadi biasanya anak-anak yang ke perusahaan, tapi karena COVID, kita balik sekarang nih beberapa perusahaan yang menjadi mentor datang ke sekolah-sekolah, datang ke sekolahan gitu untuk membimbing anak-anak, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah dengan dunia kerja itu, targetnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya total pembiayaan tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Ella Hayati ya. Berapa total semuanya pembiayaan? Untuk PKL ini pembiayaan itu sebesar Rp450.000 per siswa, Ibu. Gitu. Dan untuk PKL dilaksanakan berapa lama? Itu dilaksanakan selama 3 bulan. Gitu. Gitu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan PKL? Aku jadi anak ya aing. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan kembali? Pak Juli, ada dari Mama Denis.
biaya Berarti biaya tersebut beda dengan biaya praktikum ya Pak? Gimana Pak Ustadz? Silakan Pak Asep, itu ada pertanyaan dari Mama Denis. Saya jawab ya Ibu Denis ya ini ya. Berbeda Ibu untuk biaya praktek dengan biaya PKL itu sangat berbeda. Begitu aja sih Bu. Ayo Pak. Ya Pak Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Alif nih. Masya Allah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini Pak, apa aja syarat-syarat siswa bisa mengikuti PKL? Syaratnya harus sehat ya Bu. Kalau memang sekiranya udah sehat kan bisa datang ke sekolah. Terus nanti anak-anak juga sebelum ada kegiatan PKL itu ada training PKL dulu Bu dengan kepala jurusan masing-masing. Oh, yang ada akan dilaksanakan di sekolah. Oh gitu. Ada training PKL dulu, nanti dibimbing oleh kepala jurusan dan pembimbing jurusan masing-masing. Nanti mungkin anak-anak juga akan diberikan skema kerjanya seperti apa, waktu dan pelaksanaannya seperti apa. Petunjuk dan pelaksananya tuh akan diberikan nanti Bu, setelah dekat dengan kegiatan PKL. Ya, baik, sebelum PKL ya. Oh iya, makasih betul, Pak. Mama Alif. Sami-sami Mama Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak. Ada pertanyaan Pak, kalau belajar tatap muka kapan dimulai? Mungkin Pak Asep bisa menjawab Pak. Ya, terima kasih Pak Agus untuk bantuannya. Ada pertanyaan ini dari Bapak Rafi Ardianto ya. Pak, kapan kalau tatap muka akan dilaksanakan? Ya Bapak Ibu, untuk keputusan tatap muka itu sekolah tidak bisa menentukan ya Bapak Ibu karena semua ditentukan oleh pemerintah. Dari pemerintah pusat akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah di provinsi, dari provinsi akan memberikan arahan kepada kota. Nah, kita akan diberikan arahan dari pemerintah seperti itu Bapak Ibu untuk kapan tatap muka dan lain-lainnya. Dan kenapa kita di awal semester genap ini daring? Karena memang sudah himbauan dari pemerintah bahwa tidak boleh dilaksanakan tatap muka. Semua sekolah serempak Bapak Ibu, tidak ada yang melaksanakan tatap muka daring. Jadi kita menunggu saja Bapak Ibu dari pemerintah dan berdoa saya semoga pandemi segera berlalu. Baik, terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Selanjutnya ada dari Ibu Leni Mariani. Pertanyaannya, PKL kapan dan bulan apa? Mungkin Pak Juli bisa menjawab. Dipersilakan, Mangga. PKL itu dilaksanakan di bulan April sampai dengan bulan Juni. 3 bulan Bapak Ibu. Itu pelaksanaannya di sekolah. Di mentoring dari Iduka, dari perusahaan. Ya, betul. Gitu aja Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Juli. Mungkin dari yang lain untuk arahan training mungkin sebelum ya Pak Juli ya, sebelum betul PKL. Untuk ya betul. Jadi nanti kami akan berkomunikasi dengan kepala jurusan masing-masing dalam waktu dekat dengan kegiatan PKL. Biasanya sih 1 minggu atau 2 minggu sebelum PKL itu kepala jurusan dan pembimbing itu akan memberikan skema juknis daripada PKL tersebut seperti pengisian jurnal, pengisian kehadiran dan lain-lain. Itu sih Bapak Ibu. Pak Juli ada tambahan lagi ini. Untuk PKL itu per jurusan atau gimana ya Pak? Untuk PKL skemanya nanti kami dengan panitia dan kepala jurusan itu akan mengadakan rapat untuk teknis di lapangan. Akan tetapi nanti
ditempatkan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Seperti contoh, misalkan kalau jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, itu biasanya akan ditempatkan di office ya, baik di front office ataupun back office. Ada yang sebagai pembuat surat, ada sebagai resepsionis, ada yang bagian kearsipan dan lain-lain. Tentunya sesuai dengan jurusan. Terima kasih Pak Juli. Ada pertanyaan lagi terkait pembiayaan, Pak. Apakah harus melunasi biaya keseluruhan termasuk PTS atau PAT atau bagaimana untuk mengikuti PKL ini? Dipersilakan Pak Asep, Pak Juli. Pak Asep, mangga. Ya, ya bagus. Saya membantu menjawab ya. Prasyarat PKL ya Pak ya? Lunasi biaya keseluruhan PTS, PAT atau yang gimana? Ya Bapak Ibu, kalau untuk PKL ini kan kemungkinan dilaksanakannya April sampai Juni. Nah biasanya itu sudah melewati kegiatan-kegiatan yang sudah seperti PTS. Jadi kalau PTS-nya sudah selesai, maka bisa langsung melaksanakan PKL, Bapak Ibu. Nah setelah PKL selesai, biasanya akan langsung sidang. Setelah sidang itu, mereka juga akan langsung dihadapi dengan penilaian akhir tahun. Nah, kalau PKL itu untuk mencapai kompetensi di industri untuk pelajaran produktif. Nah, kalau penilaian akhir tahun ini itu untuk mencari nilai untuk siswa untuk pembelajaran normatif adaptif yang selain PKL itu, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk syaratnya tentu saja Bapak Ibu memang harus dipenuhi. Silakan kembali kepada Bapak Agus. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan untuk jam untuk PKL ya Pak, jadwal dari jam berapa sampai jam berapa, dan apakah teknisnya di satu jurusan atau digabungkan? Mungkin mangga Pak Juli untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede Mulyadi. Ya, ini pertanyaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau biasanya normal itu di perusahaan-perusahaan itu dari jam 7:30 atau jam 8. Ada juga beberapa perusahaan yang dari jam 6:30. Nah, karena ini PKL-nya di sekolah, itu kita akan sampaikan nanti Pak ketika kita rapat dengan kepala jurusan dari pukul berapa sampai pukul berapa. Tapi kemungkinan besar sih dari pukul 8 Pak ya. Dari pukul 8 kemungkinan besar. Tapi untuk pastinya nanti informasi resminya terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis segera kami informasikan Pak sebelum mendekati kegiatan PKL. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Juli. Baik Bapak Ibu, waktu kita sampai jam 11, masih ada waktu Bapak Ibu sekitar 15 menit lagi. Ini ada pertanyaan juga, apakah PKL itu di luar sama pembiayaannya dengan PKL di sekolah? Terus kedua, cakup jurusan apa saja? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Juli supaya Bapak Ibu di rumah masih tidak kebingungan. Silakan. Biayanya. Baik, saya bantu jawab, Ibu. Pembiayaan PKL di luar dengan di sekolah tentunya beda. Biasanya PKL di luar itu kita lebih besar, lebih daripada nominal Rp450.000. Tapi memang di sini PKL di sekolah pun tetap dibebankan biaya sebesar Rp450.000 dikarenakan itu kita mendatangkan dunia usaha dan dunia industri di setiap masing-masing jurusan, Ibu. Nah, itu sih.
Dan kita juga akan melaksanakan sidang dan lain-lain terkait dengan sertifikat dan lain-lain. Mungkin itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Juli. Ada tambahan lagi Pak Juli, ini tadi sudah terjawab ya. Jadi semua jurusan Bapak Ibu, semua jurusan ada PKL. Terus ada pertanyaan mungkin ini untuk SPP apakah tetap berjalan? Saya mungkin Pak Juli. Ketika PKL apakah SPP tetap? Silakan Pak Devi langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Baik. Oke, terima kasih. Untuk pembayaran SPP tetap berjalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena PKL tetap berjalan, SPP berjalan karena kita pun di sini, karena kita sekolah swasta, ya Bapak Ibu, kita ini mengandalkan juga untuk gaji Bapak Ibu guru juga dari Bapak Ibu semua, otomatis SPP tetap berjalan. Terus tadi ada pertanyaan, satu lagi Kang Agus, Afwan, terkait siswa baru ya, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah di atas, itu pembiayaan tetap sama Bapak Ibu, tapi untuk tahun ini kalau nggak salah Kang Agus ada ini ya, kita ada potongan bagi siswa yang mempunyai prestasi, apalagi yang ada hafal Al-Quran 3 juz Bapak Ibu. Silakan kalau ada putra-putrinya atau ponakannya yang hafal 3 juz Al-Quran, itu akan ada potongan terkait pembebasan DSP, itu akan dibebaskan. Cukup, Pak. Terima kasih Pak Devi yang sudah menyampaikan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan, ada 5 menit lagi untuk kita mengakhiri kegiatan hari ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya dari siapa nih? Mamah Ella Hayati. Untuk pembayaran PKL, Bapak Ibu semua diusahakan selesai atau sebelum kita melaksanakan kegiatan PKL. Yaitu terhitung bulan Januari, Februari, Maret itu sudah selesai, ya akhir Maret tersebut selesai. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas. Mangga Bu Yun, ada yang tambahkan? Mangga. April Juni. Iya. Terkait kegiatan samlot itu di tanggal 12 April ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya otomatis kalau memang kelas 12 itu sedang mengikuti PKL, memang tidak mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi fokus saja untuk kegiatan PKL. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jadi karena memang situasi kelas 11 itu ketika PKL memang fokus di IDUKA, jadi kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler lainnya itu otomatis tidak mengikuti. Oke, ada pertanyaan terkait SPP nih ya. Insya Allah Bapak Ibu, terkait ini kalau ada potongan saya akan setelah rapat dari sini saya akan langsung ke manajemen, mudah-mudahan ada potongan kembali. Tapi yang tahu ya, yang saya kembali ke rapat bahwa untuk potongan SPP Januari ini belum ada kebijakan dari yayasan Bapak Ibu semua. Insya Allah hari ini setelah selesai saya akan menuju manajemen, mudah-mudahan ada potongan, mudah-mudahan Bapak Ibu, tapi saya nggak janji ya Bapak Ibu semua untuk terkait potongan SPP. Mudah-mudahan, doakan. Baik, terima kasih Pak Devi, juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Sesi tanya jawab kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti
untuk komunikasi atau bagi yang Bapak Ibu yang jelas, insya Allah nanti akan disampaikan ulang, bisa tanya langsung ulang melalui kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tiba saatnya kita di penghujung acara. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya selaku pemandu acara ini pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah gimana sih? Bang, gimana matiin-nya? Udah langsung matiin ya, Bang? Udah bukan? Itu bapaknya. Nopi, gimana ini lagi? Papa. Dari ini. Ya mana kemana? Apa? Dari udah susah gitu ngerasain ibu. Nggak tahu.